Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Ramdan Nafi Azami dengan NIM 2022 1011 0311 269. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video yang ditugaskan oleh Bapak Yaris Adi Al-Fajrin SHMH. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Penologi Viktimologi kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif viktimologi. Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi memfokuskan perhatian pada korban kejahatan, bukan hanya pelaku atau negara. Ilmu ini mempelajari dampak kejahatan terhadap korban, hak-hak mereka, dan bagaimana sistem hukum dapat memberikan keadilan yang berpusat pada korban. Di Indonesia, sistem peradilan pidana atau biasa disebut SPP secara tradisional lebih berorientasi pada pelaku, namun perspektif viktimologi menggeser paradigma ini untuk menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses keadilan. Mengapa ini penting? Karena keadilan sejati di era modern tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pemulihan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hari ini kita akan menjelajahi konsep viktimologi hubungan dengan SPP, sistem peradilan pidana, penerapannya di Indonesia, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk masa depan. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasar viktimologi, pengertian viktimologi, dan hubungannya dengan SPP atau biasa disebut sistem peradilan pidana. Pertama, apa itu viktimologi? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Mendelssohn pada tahun 1940-an, yang dikenal sebagai Bapak Viktimologi. Ia berpendapat bahwa korban kejahatan bukan sekedar saksi pasif, melainkan pihak-pihak yang mengalami kerugian signifikan fisik, psikologis, ekonomi, atau sosial akibat tindak pidana viktimologi. Viktimologi membagi korban menjadi beberapa kategori. Yang pertama, korban primer, yaitu mereka yang langsung terdampak seperti korban pencurian atau kekerasan. Yang kedua, korban sekunder, seperti keluarga atau teman dekat korban yang juga merasakan dampak emosionalnya. Yang ketiga, korban tersier, yaitu masyarakat luas yang kehilangan rasa aman akibat kejahatan. Bagaimana viktimologi terkait dengan sistem peradilan pidana? SPP di Indonesia yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP atau biasa disebut KUHAP, ya itulah, tahun 1981, adalah rangkaian proses mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Secara tradisional, SPP bersifat retributif, fokus pada penghukuman pelaku untuk memberikan efek jera. Namun viktimologi mendorong pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan korban melalui kompensasi, perlindungan, dan partisipasi aktif dalam proses hukum. Pendekatan ini sejalan dengan deklarasi PBB tentang prinsip dasar keadilan untuk korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan 1985, yang menegaskan bahwa korban berhak atas informasi, dukungan, ganti rugi, dan penghormatan di Indonesia. Ini berarti mengubah paradigma dari melihat korban sebagai objek hukum menjadi subjek yang memiliki peran sentral dalam keadilan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat bagaimana SPP atau biasa disebut sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan prinsip-prinsip viktimologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem peradilan pidana Indonesia dari sudut viktimologi. Sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Namun dari perspektif viktimologi,
Sistem ini memiliki kelemahan historis dalam KUHP. Misalnya, hak-hak tersangka diatur secara rinci dalam pasal 50 hingga 68. Sementara hak korban hampir tidak disebutkan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang berpusat pada pelaku dan negara, bukan korban. Namun ada perkembangan positif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi tonggak penting. Undang-undang ini mendirikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disingkat LPSK yang memberikan hak-hak berikut kepada korban. Yang pertama, perlindungan fisik dan psikologis seperti relokasi tempat tinggal, pengawalan keamanan atau konseling untuk mengatasi trauma. Kompensasi dan restitusi yang kedua, yaitu ganti rugi dari pelaku atau negara, terutama dalam kasus-kasus berat seperti kekerasan seksual atau perdagangan manusia. Yang ketiga itu partisipasi dalam persidangan, memungkinkan korban memberikan keterangan tanpa tekanan atau intimidasi. Yang terakhir, yang keempat adalah akses informasi, seperti perkembangan kasus atau hak-hak mereka dalam hukum. Sebagai contoh, pasal 5 Undang-Undang PSK menjamin hak korban atas rehabilitasi medis dan psikososial. Ini sangat viktimologis karena mengakui victimization, proses di mana seseorang menjadi korban dan mengalami trauma jangka panjang. Selain itu di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan restoratif melalui mekanisme seperti diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disingkat SPPPA. Diversi memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus ringan seperti mediasi antara pelaku dan korban anak, seperti mediasi antara pelaku korban dan korban anak dengan tujuan mencapai rekonsiliasi dan pemulihan. Meski begitu, implementasi masih menghadapi tantangan menurut laporan Komnas HAM Hak Asasi Manusia pada tahun 2023. Hanya sekitar 20-30% korban kejahatan berat yang menerima bantuan dari LPSK. Faktor penyebabnya meliputi birokrasi yang rumit, anggaran terbatas, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan korban, terutama di daerah terpencil. Selain itu, koordinasi antar institusi seperti jaksa dan LPSK seringkali kurang optimal, menyebabkan korban merasa diabaikan. Untuk lebih memahami tantangan ini, mari kita lihat beberapa contoh kasus dan tantangan. Mari kita ambil contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari perspektif viktimologi, korban KDRT sering mengalami reviktimisasi sekunder, yaitu trauma tambahan akibat proses hukum yang tidak sensitif. Misalnya, di pengadilan, korban wanita mungkin menghadapi pertanyaan yang bersifat menyalahkan victim blaming, seperti mengapa Anda tidak melawan, atau apa yang Anda lakukan hingga memicu kekerasan. Ini bertentangan dengan prinsip viktimologi yang menekankan non-victim blaming dan penghormatan terhadap martabat korban. Contoh kasus nyata adalah kasus Baik Nuril pada tahun 2018. Baik Nuril, seorang korban pelecehan seksual, justru dihukum karena merekam percakapan sebagai bukti pelecehan yang dialaminya. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana tradisional sering gagal melindungi korban dan malah memperparah penderitaan mereka. Dari perspektif viktimologi, kasus ini menyoroti perlunya reformasi seperti penyediaan visum et repertum yang cepat, mendampingan psikologis sejak tahap penyidikan, dan pelatihan hakim serta penyidik untuk menghindari pendekatan yang merugikan korban. Tantangan lain adalah akses keadilan yang tidak merata. Korban dari kelompok miskin atau marginal sering kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena biaya, jarak, atau ketidaktahuan. Selain itu,
Korupsi dalam sistem hukum dan ketidakadilan sosial memperburuk situasi, membuat viktimologi yang menuntut inklusivitas sulit tercapai sepenuhnya. Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi yang lebih sistematis. Reformasi dan rekomendasi untuk memperkuat perspektif viktimologi dalam SPP, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, perlu mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah melalui rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP yang sedang dibahas, yang mulai memasukkan elemen keadilan restoratif seperti mediasi dan kompensasi untuk korban. Rekomendasi saya meliputi yang pertama, pelatihan aparat hukum untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan korban, termasuk pelatihan gender dan trauma informed policing. Yang kedua, perluasan program restitusi dan kompensasi dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk LPSK. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan online atau hotline khusus korban untuk mempermudah akses keadilan, terutama bagi korban di daerah terpencil. Yang keempat, yang terakhir, penguatan koordinasi antar institusi seperti antara polisi, jaksa, dan LPSK untuk memastikan proses yang lebih terintegritas dan berpusat pada korban. Kesimpulannya itu sistem peradilan pidana Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam mengadopsi perspektif viktimologi, terutama melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pendekatan restoratif justice seperti diversi. Namun, tantangan seperti birokrasi, anggaran terbatas, dan kurangnya sensitivitas aparat hukum masih menghambat implementasi penuh. Viktimologi mengajarkan kita bahwa keadilan sejati tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban tidak hanya selamat, tetapi juga pulih dan berdaya. Dengan reformasi yang tepat, Indonesia dapat membahas sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan inklusif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.